Oke, Pak Ustadz, ketika problematika itu muncul sebelum akhirnya terjadi perceraian begitu, apakah sempat dihubungi oleh pihak keluarga ataupun Ria Ricis sendiri untuk berkonsultasi? Iya, iya dihubungi, Mhm. dihubungi untuk minta doa, Oke. dihubungi untuk gimana nih dengan waktu pas rame-ramenya tuh, gimana ya dengan wartawan itu, ada kebetulan ada voice note yang bocor dari salah satu keluarga, ada WA yang bocor dari salah satu keluarga dan itu memperuncing juga akhirnya karena udah janji nggak diupload oleh wartawan tersebut diupload. Sebatas itu saja. Nah, cuman yang saya pengen katakan begini Mbak dan pemirsa bahwa kita harus melihat persoalan perceraian ini sebagai persoalan serius yang negara juga harus ikut campur karena angkanya semakin lama semakin tinggi. Ikut campurnya di urusan apa? Ikut campurnya di urusan Oke, kemudian pendidikan. ya, Pendidikan gitu. Jadi jangan sampai rumah-rumah tangga yang masih baru ini cepat sekali memutuskan untuk bercerai gitu. baik. Ketika ada sesuatu yang terjadi. Pak Ustadz, tapi Ria Ricis sendiri sempat nggak sih berkonsultasi mungkin ke Pak Ustadz mengenai permasalahan-permasalahan yang terjadi di rumah tangganya begitu? Lewat yang lain. Hmm. Lewat yang lain sesama laki-laki. Jadi nggak langsung rianya. Ada Oh, salah satu keluarga lah, pokoknya begitu, yang saya komunikasinya lewat beliau. oke. Artinya pada saat itu posisi Pak Ustadz tadi mengatakan hanya memberikan doa dan juga wejangan terhadap permasalahan yang dikonsultasikan oleh Ria Ricis Iya begitu? nyampe, nyampe, pasti nyampe ke Ria karena itu komunikasi komunikasi dua arah. Cuman saya berusaha nggak langsung ke beliaunya aja gitu. Dan Mhm. keluarga juga saya apa? Ya kita sepakat nggak langsung ke Ria karena kebetulan pada saat komunikasi dibangun pada saat itu kan memang masih baru ya. Artinya posisinya ya perempuan juga mungkin lebih lebih ke perasaan sehingga saya juga berusaha tidak langsung gitu. Jadi lewat keluarganya yang sama-sama laki-laki dengan saya gitu. Oke. Nyari aman sih gitu, biar nggak ikut campur di tengah kekeruhan juga. Mhm. Pak Ustadz, ini tidak ada maksud untuk menghakimi, namun untuk menjadi pembelajaran juga ya bagi masyarakat, bagi kita juga yang berumah tangga begitu. Melihat mungkin poin-poin yang dituliskan di putusan MA begitu antara kasus perceraian antara Ria Ricis dan juga Ya. Teuku Ryan tentu dihadapi tidak hanya oleh kedua pasangan itu, orang lain juga menghadapi hal yang sama. Mungkin Pak Ustadz kami ingin bisa pendapatnya kalau misalnya ada permasalahan seperti ini, baiknya bagaimana penyelesaiannya? Iya, kesalahan kemudian kita-kita adalah selalu menggunakan akal, hati, pikiran, perasaan. Semua pihak kemudian juga menggunakan juga hal yang sama. Nah, di urusan apapun termasuk di urusan kisruh rumah tangga, kalau lagi masalah emang jangan dipakai yang begitu-gitu. Makanya tuh ya kalau muslim gitu ya ngaji yasin gitu, sholat, doa, Allah yang bikin jadi masalah, Allah juga yang bikin jadi nggak masalah. Oke. Allah yang bikin kemudian jadi problem, jadi kesulitan, kemudian Allah juga yang ngilangin termasuk sebab-sebabnya. Ada orang yang tahu-tahu benci, ada orang yang tahu-tahu cinta. Mhm. Jadi pesan saya buat diri saya dan yang lain, pokoknya ketika bermasalah, coba deh otaknya ditaruh dulu, akalnya ditaruh dulu, omongan juga ditaruh dulu. Kita ke Allah aja gitu, minta gitu kepada Allah supaya semuanya menjadi baik-baik saja bahkan lebih baik. Oke. Itu sih.